Kakakmu, Arleta menatap ke Evan dengan mata yang melebar terkejut. Tangannya semakin bergetar memegang amplop putih itu. Di tanganmu adalah hasil tes DNA antara aku dan Kak Anu. Bukti sudah di depan mata. Kamu nggak bisa beralasan lagi. Sudah sejak lama aku tahu Kak Anu adalah putraku. Tapi aku memang sengaja memilih diam sampai tiba waktunya aku mengatakan semuanya. Maaf, aku menyembunyikan ini semua. Evan menjawab dengan suara tenang namun tersirat tegas. Mata pria itu memancarkan rasa bersalah yang begitu dalam. Air mata Arleta tak mampu tertahan. Bulir air matanya jatuh berlinang membasahi pipinya. Di tangan Arleta adalah hasil tes DNA antara Evan dan Kak Anu. Semua telah membuktikan kalau selama ini Evan tahu Kak Anu adalah putranya. Dan itu artinya Arleta tak lagi bisa memburu. Emosinya meledak kala Evan terus-terusan mengakui Kak Anu sebagai putranya. Sampai kapanpun, dia akan terus menutupi identitas Kak Anu. Evan tersenyum mendengar ucapan Arleta. Pria itu menganggukkan kepalanya seolah mempercayai Arleta. Detik selanjutnya, Evan mengambil sebuah amplop putih yang ada di laci, dan segera memberikannya pada Arleta sambil berkata, "Bukalah amplop itu. Aku yakin setelah kamu melihat isi dari amplop itu kamu akan tahu kenapa aku bisa yakin kalau Kak Anu adalah putraku." Raut wajah Arleta memucat melihat amplop yang diberikan oleh Evan. Jantung wanita itu berdegup kencang tak karuan. Awalnya Arleta ragu untuk membuka amplop yang telah ada di tangannya itu, namun tatapan Evan seolah menghipnotis Arleta untuk segera membuka amplop putih itu. Perlahan, Arleta membuka amplop putih dengan tangan yang sedikit bergetar. Selembar kertas ada di amplop putih itu. Lantas, Arleta mengambilnya dan membacanya pelan. Memasang topeng di wajahnya. Sejenak, Arleta menyeka air matanya yang membasahi pipinya itu. Tatapannya menatap dingin dan penuh kebencian pada Evan. Sungguh, Arleta tak menyangka Evan sampai berani melakukan tes DNA. Perasaan Arleta campur aduk. Dia membenci semua ini. Dia membenci Evan berani melakukan tes DNA di belakangnya. Dia ingin mengelak, tapi semua bukti sudah ada di hadapannya. "Brengsek kamu, Evan." Arleta meremas kuat hasil tes DNA yang diberikan oleh Evan. "Aku tahu, Leta. Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku brengsek. Aku tahu aku bajingan. Tapi aku mohon, biarkan aku memperbaiki segala kekacauan yang terjadi. Berikan aku kesempatan, Leta." Evan menatap hangat Arleta penuh dengan permohonan. Arleta menggelengkan kepalanya tegas dengan air mata yang tak henti membasahi pipinya. "Sekalipun kamu adalah ayah kandung Kak Anu, lalu apa masalahnya? Bukankah dulu kamu yang minta aku buat pergi? Jangan karena sekarang kamu tahu kenyataan di mana Kak Anu adalah putra kamu, jadi kamu harus bertanggung jawab. Aku nggak butuh, Evan. Sejak dulu aku bisa mengurus Kak Anu sendiri. Aku nggak butuh bantuan siapapun hanya untuk mengurus Kak Anu." Evan tak langsung menjawab ucapan Arleta. Pria itu bisa melihat jelas mata Arleta memancarkan luka mendalam. Dia tahu apa yang dialami Arleta selama 5 tahun, bukanlah hal mudah untuk dilewati. Banyak penderitaan dan kesesakan yang harus Arleta lalui. Membayangkan hal tersebut, membuat Evan semakin merasa bersalah. Evan mendekat, mengikis jarak antaranya dengan Arleta. Pria itu tak lepas menatap Arleta yang menangis. "Harusnya dulu kamu bilang sama aku tentang kehamilanmu, Leta. Kita bisa lalui semua ini sama-sama." Arleta nyaris tertawa mendengar ucapan Evan. "Gimana caranya aku bilang, kasih tahu aku gimana nyampein ke kamu. Selama ini aja kamu selalu ngusir aku." "Ah,
Satu lagi, kamu juga pergi ke New York untuk nerusin S2 kamu. Keevan membisu mendengar ucapan Arleta. Dalam hati, pria itu mengumpati kebodohannya. Tak heran jika Arleta tidak memberitahukan tentang kehamilannya. Karena memang di masa lalu, dirinya terlalu brengsek. Maafkan aku, Leta. Keevan menatap dalam manik mata coklat Arleta. Biarkan aku menebus semuanya. Aku akan. Stop. Aku nggak butuh tanggung jawab. Aku juga nggak butuh untuk kamu menebus kesalahan kamu. Di sini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Semua udah masa lalu. Nggak perlu ada yang diperbaikin. Aku dan Kak Anu udah bahagia tanpa kamu. Jadi berhenti ganggu kami. Kalau kamu menginginkan anak, silakan kamu cari wanita lain untuk mengandung anak kamu. Arleta menutup pembicaraan, tak mau lagi melanjutkan. Sorot mata Keevan tegas dan dingin menatap Arleta. Aku nggak peduli sama penolakan kamu, Leta. Dengan atau tanpa persetujuan kamu dan Kak Anu hanya milikku. Wajah Arleta memerah mendengar ucapan Keevan. Dengan luapan emosi, Arleta memukul-mukul dada bidang Keevan dengan begitu keras bercampur dengan air mata. Bajingan. Aku dan Kak Anu bukan milik kamu. Lepaskan aku dan Kak Anu. Biarkan aku hidup bahagia dengan putraku. Isaknya menggelegar. Melihat Arleta menangis, Keevan langsung menarik tengkuk leher Arleta. Pria itu membenamkan bibirnya ke bibir Arleta dan melumatnya dengan sedikit agresif. Seketika Arleta terkejut kala Keevan mencium bibirnya. Arleta memukul-mukul keras dada Keevan namun sayangnya tenaga Arleta tak sebanding dengan Keevan. Ciuman itu semakin panas kala Arleta memberontak. Keevan memperdalam ciumannya dengan sangat agresif dan liar. Hingga kemudian, tenaga Arleta sudah habis. Tampak Arleta hanya diam kala Keevan tak henti menjelajah di atas bibirnya. Tak lagi ada perlawanan. Pasalnya Arleta tahu sekeras apapun dia melawan semua hanyalah sia-sia. Aku nggak akan pernah lepasin kamu dan Kak Anu. Jangan pernah meminta hal yang nggak mungkin, Leta. Kalian adalah milikku, bisik Keevan dingin dan penuh penekanan tepat di depan bibir Arleta. Arleta memeluk lututnya dengan derai air mata yang sejak tadi tak terhenti. Wanita itu bersimpuh di lantai kamarnya yang dingin. Tangis yang menunjukkan jelas kepiluannya. Setelah perdebatannya dengan Keevan, tak ada yang bisa Arleta lakukan selain menangis. Ribuan kali Keevan menjelaskan padanya tetap saja Arleta tak akan pernah percaya. Arleta yakin bahkan sangat yakin kalau Keevan tak pernah menginginkannya. Semua ucapan Keevan tentang masa-masa kuliah mereka dulu hanya omong kosong. Arleta sangat mengingat kala Keevan selalu menganggap dirinya seperti virus yang wajib dijauhi. Berkali-kali dulu Arleta mendekat tapi Keevan mengusirnya dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar hanya agar dirinya pergi. Tentu Arleta mengakui betapa bodohnya dirinya di masa lalu. Ditolak tapi tetap mengejar. Gadis naif dan sangat bodoh itu adalah gambaran dirinya di masa lalu. Namun, Arleta tak akan pernah membiarkan itu terjadi. Cukup di masa lalu dirinya menjadi gadis bodoh dan naif. Tidak akan dia biarkan sekarang dirinya terpuruk di lubang yang sama. Arleta menyeka air matanya. Sudah cukup air mata ini keluar hanya karena pria sialan itu. Arleta tak akan membiarkan hidupnya kembali menderita seperti dulu. Tidak akan pernah. Terpuruk jatuh sedalam-dalamnya sangat menyiksa. Dia tak ingin kembali berada di masa kelam itu. Masa di mana sulitnya berjuang seorang diri. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Arleta memejamkan mata lelah, memikirkan tindakan apa yang harus dia ambil. Sungguh, Arleta membenci situasi ini. Situasi di mana Keevan telah mengetahui semuanya.
Arleta mendesah frustrasi. Hati dan pikirannya begitu kacau dan tak menentu. Namun tiba-tiba di kala otaknya kalut sesuatu muncul dalam benak Arleta. Suatu hal di mana dirinya mendapatkan ide. Hanya saja keraguan menelusup ke dalam diri membuat Arleta resah dan tak yakin. Tampak Arleta terlihat begitu berpikir meyakinkan ide yang akan dia lakukan. Detik demi detik. Menit demi menit. Arleta memikirkan kembali ide yang akan dia ambil ini. Sebuah ide yang Arleta tahu akan sangat berbahaya tapi bisa menyelamatkannya dan Keanu keluar dari rumah ke Evan. Aku harus melakukan ini. Arleta mengambil ponselnya yang ada di sampingnya, dan menghubungi nomor Arvin. Ya, rencana Arleta adalah meminta bantuan pada Arvin. Nama yang muncul dalam benak Arleta hanya Arvin. Halo, Arvin. Sapa Arleta dengan suara yang terdengar menahan kesedihan, ketika panggilan sudah terhubung. Arleta, kamu kenapa? Apa terjadi sesuatu padamu? Seru Arvin panik mendengar nada Arleta seperti habis menangis. Arvin, apa kamu mau membantuku? Katakan, apa yang kamu butuhkan? Aku pasti bantu kamu. Aku minta tolong kamu bawa aku dan putraku pergi. Aku sekarang berada di rumah seseorang. Apa kamu bisa bantu aku, Arvin? White, putramu. Kamu punya anak. Bukannya. Kamu masih single. Ceritanya panjang, Arvin. Maaf aku nggak kasih tahu kamu tentang putraku. Tapi apa kamu bisa bantu aku pergi, Arvin? Aku mohon bantu aku. Aku nggak tahu harus meminta bantuan sama siapa lagi selain kamu, Arvin. Aku pasti bantu kamu, Arleta. Beritahu aku alamat yang harus aku datangi. Aku pasti akan menjemputmu. Tapi, Arvin, rumah ini memiliki banyak CCTV dan penjagaan yang ketat. Setelah aku kirimkan alamat rumah ini mungkin kamu akan tahu siapa pemilik rumah ini. Apa kamu akan tetap mau membantuku, Arvin? Maksudku kalau memang kamu nggak bisa nggak apa-apa. Aku nggak peduli rumah siapa itu, Arleta. Tenanglah. Aku nggak akan langsung menghakimi kamu. Aku akan mendengarkan penjelasan kamu. And of course, aku akan selalu bantu kamu, Leta. Berikan aja alamatnya aku akan menjemputmu dan putramu. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Terima kasih, Arvin. Terima kasih banyak. Aku segera kirim alamatnya. Arleta menutup panggilan itu sepihak. Dalam hati Arleta bersyukur karena Arvin mau membantunya agar bisa melarikan diri dari rumah ke Evan. Sungguh, jika saja Arvin menolaknya, maka Arleta tak tahu siapa orang yang akan menolong dirinya dalam keadaan seperti ini. Good morning, Mama. Suara Keanu menyapa Arleta yang melangkah masuk ke dalam ruang makan. Terlihat mata Arleta begitu sembab. Akan tetapi Arleta tetap memasang senyuman hangat di wajahnya kala putra kecilnya menyapa dirinya. Morning, sayang. Arleta duduk di kursi meja makan tepat di samping Keanu. Pagi ini Arleta memang bangun terlambat. Jika biasanya Arleta menyiapkan sarapan pagi, kali ini Arleta menyerahkan semuanya pada pelayan. Mama, wajah Mama terlihat sedih. Apa Mama memiliki masalah? Tanya Keanu polos seraya memiringkan kepalanya menatap Arleta. Sedih? No, sayang. Mama nggak sedih. Arleta segera merubah raut wajahnya menunjukkan senyuman pada putranya agar tak mengira dirinya bersedih. Keanu pun tersenyum. Bocah laki-laki itu memeluk lengan Arleta sambil berkata, Keanu nggak suka lihat Mama sedih. Mama harus terus bahagia. Keanu nanti marah kalau Mama sedih. Senyuman di wajah Arleta terlukis kala mendengar ucapan Keanu. Wanita itu membawa tangannya membelai pipi bulat Keanu. Mama nggak sedih, nak. Keanu kan yang selalu membuat Mama bahagia.
Jadi mama nggak akan pernah sedih. Suara langkah kaki memasuki ruang makan. Refleks, Arleta dan Keanu mengalihkan pandangannya pada sumber suara itu. Terlihat Keanu melukiskan senyuman kala melihat ke Evan datang. Sedangkan Arleta langsung memasang wajah dingin saat melihat pria itu. "Morning, Paman ke Evan," sapa Keanu ramah. Ke Evan terdiam beberapa saat ketika Keanu menyapanya dengan sebutan, "Paman." Hati ke Evan menjadi sesak dan tak menentu. Ingin sekali ke Evan memberitahukan pada Keanu bahwa dirinya adalah ayah bocah laki-laki itu, namun ke Evan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya pada Keanu. "Morning, boy." Ke Evan mengecup kening Keanu. Lantas pria itu duduk di kursi meja makan yang ada di tengah. Tepat dikala ke Evan sudah duduk, mereka semua mulai sarapan bersama. "Paman ke Evan, apa malam ini Paman akan pulang terlambat?" tanya Keanu polos. "Mungkin iya, aku akan pulang terlambat. Hari ini aku memiliki meeting penting. Tapi besok aku free. Dan besok aku akan mengajakmu bermain, boy." Ke Evan mengelus pipi bulat Keanu. "Yay. Kita bermain robot-robotan ya, Paman," seru Keanu begitu antusias. "Alright, kita akan bermain robot-robotan," jawab ke Evan seraya menatap hangat Keanu yang begitu antusias kala dirinya akan mengajak putranya itu bermain. Napas Arleta memberat melihat keakraban antara ke Evan dan Keanu. Sungguh, Arleta merasa dirinya berada di tepi jurang. Hanya satu gerakan saja dirinya sudah pasti akan terjun sampai ke dasar lautan terdalam. Suara dering ponsel menandakan pesan masuk terdengar. Buru-buru Arleta mengambil ponselnya, dan membaca isi pesan itu dengan posisi sedikit jauh dari Arleta. Namun, Arleta tetap berusaha tenang di hadapan ke Evan seolah tak terjadi sesuatu apapun. "Jam 10 pagi, aku akan menjemput kamu. CCTV di rumah itu sudah aku matikan. Temui aku di gerbang belakang. Aku bisa membawamu pergi melalui gerbang belakang." Arleta segera menghapus pesan dari Arvin kala sudah selesai membacanya. Akan tetapi Arleta tak menyadari kalau sejak tadi ke Evan menatap dirinya. Tatapan yang terlihat jelas seperti ke Evan tengah mencurigai sesuatu. "Kamu mendapatkan pesan dari siapa, Leta?" Suara ke Evan menegur Arleta dengan nada pelan namun tegas. Terlihat Arleta sedikit terkejut mendengar teguran ke Evan. Akan tetapi buru-buru Arleta berusaha bersikap tenang seolah tak terjadi sesuatu apapun. "Temanku." Arleta menjawab pertanyaan ke Evan dingin dan acuh. Wanita itu membuang wajahnya tak mau melihat ke Evan. Sejak perdebatannya tadi malam dengan ke Evan, Arleta memang memutuskan tak lagi memedulikan ucapan ke Evan. Hingga detik ini wanita itu masih tinggal di rumah ke Evan karena pria itu memaksa bukan karena keinginan dirinya. Ke Evan menatap Arleta penuh dengan tatapan yang bermakna curiga. Entah kenapa pria itu mencurigai sesuatu. Pasalnya raut wajah Arleta menunjukkan jelas seperti tengah ada yang ditutupi. Ingin sekali ke Evan merampas ponsel Arleta dan melihat sendiri pesan itu, namun ke Evan tidak ingin mencari keributan. Terlebih ada Keanu di tengah-tengah mereka. Mau tak mau ke Evan berusaha untuk menepis kecurigaannya dan memilih percaya dengan ucapan Arleta. Ke Evan bangkit berdiri dari kursi meja makannya. Pria itu telah menyudahi sarapannya. Lantas kini ke Evan menundukkan kepalanya, mensejajarkan pada Keanu yang masih duduk di kursi meja makan. "Boy, apa kamu ingin sesuatu?" tanya ke Evan seraya membelai pipi Keanu. Keanu terdiam mendengar pertanyaan ke Evan. Bocah laki-laki itu mengerjapkan matanya beberapa kali. "Paman ingin membelikan Keanu sesuatu?" tanyanya polos. Ke Evan menganggukkan kepalanya. "Iya, boy. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Aku pasti akan membelikannya untukmu."
Kak Anu nggak mau dibelikan apapun, Paman. Selama ini Paman udah membelikan Kak Anu banyak mainan. Kak Anu hanya ingin Paman bermain dengan Kak Anu saja. Besok kita bermain ya, Paman. Ujar Kak Anu riang dengan senyuman manis di wajahnya. Hati Kak Evan tersentuh mendengar ucapan Kak Anu. Sungguh, betapa Kak Evan bersyukur memiliki Kak Anu di hidupnya. Putranya itu sangat manis dan penurut.